Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa? Jumpa lagi ya. Kita di readingan tarot seperti biasa. Ini masih membahas tentang love life reading. Oke, ini adalah general reading. Jadi tidak semua yang menonton video saya akan bisa resonate. Dan tema kartu kita kali ini, hal yang paling menarik dari kamu untuk lawan jenis, atau kamu boleh tunjukkan energinya ini dengan seseorang yang ada something dengan kamunya. Oke, yang paling menarik ya, yang membuat dia merasa tertarik untuk deketin kamu. Oke, yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu support aku biar tambah semangat di sini bikin videonya, yang sudah like, comment, dan subscribe. Oke, kita mulai. Ya, dan kartu tarot ini adalah sebuah media, jadi apapun yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Kita klaim energi positif dan kita hempaskan energi negatifnya. Oke, kita mulai ya. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Apa sih yang terlihat menarik di diri kamu untuk dia atau di pandangan lawan jenis? Oke, di sini ada Four of Cup. Dan kamu ini sebenarnya orangnya unik banget. Kamu penyayang, dan di sini kamu ini orangnya kalau sudah sayang dengan seseorang itu loyal banget. Mungkin dari waktu, terus dari pengorbanan secara finansial. Kamu nggak pernah hitung-hitungan orangnya. Dan di sini kamu ini punya satu kepribadian yang menurut dia ya, seorang yang ketika kamu ini seorang feminim yang keibuan gitu ya, lemah lembut, terus di sini mampu menempatkan diri kamu dimanapun ya, intinya dengan siapapun ya. Mungkin secara komunikasi kamu ini orangnya sangat menyenangkan ya, kamu mudah bergaul dan bisa memahami orang lain itu ya. Dan di sini kalau untuk orang lain ya, kamu di pandangan lawan jenis secara fisik kamu oke ya. Dan di sini banyak hal-hal yang menarik dari diri kamu yang orang lain tidak tahu mungkin ya. Sebagian dari mereka mencoba untuk mendekati ya, aku lihat ya. Sorry suara aku agak serak ya, mencoba untuk mendekati kamu karena ada rasa penasaran dari mereka ya. Sebenarnya kepribadian kamu ini sebenarnya seperti apa ya, terlihat sedikit galak kayak gitu, tapi ternyata kamu juga bisa intinya bergaul dengan mereka ya, terutama pasangan kamu ini gitu ya. Kamu kelihatan mungkin sedikit judes kayak gitu ya kalau seorang feminim. Tapi ternyata dibalik sikap galak kamu, ya kamu ternyata perhatian orangnya. Dan di sini bisa mengerti di saat dia ada situasi yang sulit atau rumit, ya. Dan kamu ini sebenarnya kayak memang ada sedikit privasi ya, aku lihatnya sedikit privasi. Tidak semua masalah apa yang kamu punya orang lain harus tahu kayak gitu. Tapi kamu seorang pendengar yang baik untuk teman yang membutuhkan. Terus di sini sebagai pasangan kamu bisa menghandle pasanganmu kayak gitu ya. Ketika butuh solusi, kamu bisa memberikan solusi yang terbaik. Kamu bisa memberikan sandaran ketika pasangan kamu itu memang benar-benar lelah ya, lelah dalam menghadapi cobaan hidupnya. Kamu di sini berusaha untuk memberikan rasa tenang, nyaman gitu. Tidak ngejudgment dia ya, mungkin kayak kamu harusnya begini kayak gitu, enggak. Kamu lebih kayak memberikan motivasi dan semangat. Itu sih yang membuat kamu ini menarik gitu ya. Tidak banyak orang yang tahu kamu ini punya masalah yang pelik, tapi selalu berusaha tersenyum dan menutupi ya apa menjadi kesedihan kamu gitu, seolah-olah kamu itu terlihat nggak ada masalah gitu ya di hadapan orang lain. Dan pasangan kamu ini sangat mengagumi kayak sikap kamu ya yang dewasa, yang di sini mungkin kamunya walaupun
seorang feminim sedikit manja, tapi kamu bisa memberikan rasa nyaman untuk pasanganmu. Jadi itu yang membuat dia sampai saat ini masih mempertahankan kamu, masih stay denganmu kayak gitu. Bahkan ada mungkin bahkan ada dari pasangan kamu ini yang gak bisa mengeluarkan masalahnya gitu ya, kesulitannya tanpa ada pertimbangan dari kamu gitu, kayak gitu. Oke. Jadi inilah yang menarik dari diri kamu. Selain terlihat mungkin sedikit galak, ternyata kamu seorang yang penyayang, yang lemah lembut, dan bisa menempatkan dirimu ya. Di 10 of Wands, kamu seorang yang excited banget. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun ada kesedihan nggak akan ditunjukkan ya. Berusaha banget di sini, energi kamu selalu vibrasinya tinggi ya. Walaupun ada masalah, kamu tidak melibatkan orang lain terlalu dalam kesedihan kamu ya. Kamu lebih senang berbagi dengan kebahagiaan ya, dan di sini aku lihatnya kamu ini orangnya mandiri ya, mandiri terus menurut pasanganmu ini, dan realitanya gitu ya, kamu terlihat di pandangan orang lain, kamu adalah seorang yang cerdas secara emosional gitu ya. Jika ada yang menyakiti atau di sini kamu mendapatkan satu perlakuan yang tidak baik, kamu nggak langsung intinya mengambil tindakan yang merugikan diri kamu dan orang lain, tapi kamu lebih memilih kayak diam sambil memperhatikan situasinya seperti apa. Kamu ini orangnya tenang ya, tidak gampang terpancing oleh emosi gitu ya, tidak terpancing, emosimu itu nggak gampang terpancing oleh situasi yang kemungkinan nggak mendukung kamu saat ini kayak gitu. Jadi orang itu memandang kamu sosok yang lemah lembut gitu ya, tetapi misterius karena kamu nggak banyak cerita tentang dirimu siapa, terus kamu tidak menunjukkan bagaimana kehidupanmu yang sebenarnya gitu ya. Mungkin ngepost di media sosial juga jarang kayak gitu, kayak lebih banyak privasinya. Oke. Mungkin pasangan kamu merasa nyaman di sini memiliki seseorang yang intinya tidak semua harus dipublis gitu ya. Kemungkinan sebagian dari pasanganmu ini memang tidak ingin kehidupan atau percintaannya dengan kamu itu dipublikasikan kayak gitu. Bukannya nggak mau terlihat oleh orang lain kalian ada hubungan atau ada something yang benar-benar saat ini lagi dijalani, tapi dia lebih maunya kayak relax dan enjoy tanpa harus kayak terlihat. Intinya kamu dengan dia itu ada sesuatu gitu. Dia lebih ingin memperkenalkan kamu mungkin dengan teman-teman terdekatnya atau family di sini di waktu yang tepat gitu. Dia pingin benar-benar kayak menata diri dulu ya dengan kamu, baru dia ada keinginan untuk bisa sampai ke jenjang yang lebih serius. Jadi sebenarnya lebih hati-hati aja ya. Dan di sini mungkin kamu nggak banyak menuntut ya dari dia gitu, dan kamu orangnya nggak ribet ya. Kamu mau menjalani satu hubungan dengan relax dan enjoy tanpa harus banyak drama di dalamnya. Kebetulan juga pasangan kamu ini mungkin banyak luka ya, pernah ada sesuatu yang membuat dia intinya tidak terlalu buru-buru untuk mengambil keputusan ke depan gitu ya, menikah atau bertunangan kayak gitu. Dia pinginnya sama kamu ini enjoy aja, dan di sini kamu udah menunjukkan gitu ya, kamu nggak begitu mengekang. Terus di sini juga terlihat ada dukungan juga ya dari kamunya gitu. Dari apapun yang ingin dilakukan oleh pasangan kamu mencoba untuk memberikan ini ya yang terbaik untuk dia ya. Apapun itu kamu mencoba untuk mendukung dia kayak gitu ya, berada di pihaknya. Jadi aku melihat mungkin kamu dinilai dari sikap kamu yang menghargai gitu sih, menghargai pasangan. Jadi
setiap seseorang yang berada dekat kamu, ya, ini pasangan atau orang lain, merasa bebas menjadi dirinya sendiri gitu, tanpa harus berteman dengan kamu dia harus menuruti apa maumu, menjadi pasanganmu dia harus tertekan. Enggak, di sini dia merasakan rileks aja menjadi dirinya sendiri, dan itu yang membuat orang lain tuh nyaman sama kamu, dan pasangan kamu juga intinya nggak terlalu ribet menempatkan dirinya ya menjadi seperti apa yang kamu mau gitu. Jadi di sini natural aja jalannya gitu, dan itu yang membuat kesan karismatik kamu itu terpancar aura yang dimana orang senang lihatnya, orang pingin deket nyaman dengan kamu kayak gitu. Oke. Dan kita lihat lagi, aku ingin menarik energinya lagi. Nah, di Six of Cups ya, kamu senang berbagi orangnya ya, kamu peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Mungkin ini kamu sering menjadi teman curhat yang baik, selain kamu mencintai seseorang yang saat ini lagi kamu pikirkan ya. Penilaian dia terhadap kamu selama menjalin hubungan denganmu ya, dia merasakan ada banyak perubahan di dalam dirinya ya. Dia bisa bersikap lebih tenang dalam mengambil satu keputusan, tidak terlalu terburu-buru ya. Di sini dia merasakan punya seseorang yang spesial, yang selalu perhatian, dan tentunya aku melihat tidak ada sedikit tekanan pun yang dia rasakan saat bersama dengan kamu di Six of Cups ya. Jadi dari beberapa perjalanan yang udah dia arungi dengan orang lain, kamulah tempat ternyaman yang pernah ada, bahkan yang saat ini dia miliki kayak gitu ya. Kamu semangat, kamu yang selalu memberikan dia dorongan untuk menjadi seorang yang lebih baik, mungkin lebih dekat dengan Tuhannya gitu. Jadi hal-hal yang membuat orang lain itu bisa deket banget dengan kamu, bahkan energinya itu membalas kebaikan kamu ya. Mungkin bahkan ada yang di sini kayak nggak enak sama kamu karena di sini kamu orangnya selalu kayak apa ya, tidak pernah intinya memperhitungkan seberapa yang kamu beri untuk seorang yang kamu sayangi kayak gitu. Jadi seorang yang kamu sayangi itu akan ngerasa nggak enak sendiri dengan pengorbanan kamu kayak gitu ya. Dan aura kamu di sini lebih banyak tentang keberuntungan, iya, hokinya juga besar aku lihat ya, dari pancaran cara kamu berbicara dengan orang lain ya, sikapmu juga gitu. Ini membuat seorang ini selalu betah berada di dekat kamu. Dan apa ya, kamu mungkin adalah seorang yang selalu dirindukan. Bisa jadi oleh temanmu, bisa jadi oleh pasanganmu ya. Ketika dia berada dalam titik terendah, kemungkinan kamu adalah seorang yang selalu ingat ya, yang selalu ingat dan yang selalu ada untuk mendampingi teman atau pasanganmu di sini ya. Jadi hatimu begitu lembut, dan di sini kasih sayangmu juga besar ya. Jangankan untuk orang-orang yang kamu anggap penting di dalam hidupmu gitu ya. Walaupun kamu tidak mengenal seseorang itu pun ya, dengan baik kamu selalu memperlakukan mereka dengan sesuai dengan porsinya ya. Intinya baik kayak gitu. Jadi penilaian orang-orang terhadap kamu adalah seorang yang ramah. Jadi apa ya aku bilang ya di sini ya. Aku ngelihat di sini ada paket komplit ya. Kamu mungkin murah senyum, ramah, terus kebaikan kamu juga di sini dilihat oleh orang lain gitu ya. Jadi ada ketulusan yang terpancar dari hatimu ini yang kayak menarik ya, menarik seseorang untuk ingin mengenal kamu gitu ya. Ini secara natural sih aku lihat ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kamu temui ya. Dengan semua apa yang udah kamu lakukan terhadap orang lain, kayak balasannya itu berlipat-lipat untuk kamunya, kebaikannya itu berlipat-lipat ya. Mungkin bisa dari ketenangan hati, terus mungkin dari kerezekian, kamu itu kayak gampang
mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, kayak gitu. Lebih tepatnya kamu itu selalu bisa mendapatkan apa yang jadi impian kamu, kayak gitu ya, step by step. Oke. Di sini kita lihat lagi. Ada kartu The Strength. Begini ya, kamu itu selalu membuat seseorang itu bisa menjadi optimis. Yang tadinya aku udah down banget, seorang motivator mungkin. Ya, di sini energi kamu itu selalu memberikan kekuatan untuk orang lain. Begitupun dengan apa yang kamu bangun, ya, apa yang kamu bangun untuk pasanganmu, apa yang kamu beri untuk pasanganmu. Jadi kebanyakan dari mereka ketika bertemu dengan kamu, kenal gitu ya, di sini mungkin kayak seorang feminin, value mereka akan tambah gitu ya, akan bertambah. Kalau seorang maskulin, kayak kepercayaan diri mereka ini akan meningkat gitu ya. Oke, aku melihatnya energi kamu so powerful. Di sini bisa memberikan yang terbaik atau menjadikan seseorang yang tadinya down menjadi benar-benar ada semangat untuk melanjutkan kehidupannya. Atau di sini banyak yang berharap mungkin dengan kamu, kayak gitu ya. Sosok kamu dikenal sebagai seorang yang selain lemah lembut ya, aku lihat selain penyayang, seorang yang tabah. Ya, yang tabah, mungkin tidak gampang mengeluh dengan apa yang kamu jalani, apa yang ada di dalam kehidupan yang udah digariskan untuk kamu. Kamu mengalir gitu aja ya. Walaupun mungkin ada luka, tapi kamu nggak akan menunjukkan luka itu ke orang lain. Kamu mencoba untuk membalutnya sendiri dengan hal-hal yang positif ya. Jadi energi kamu ini penuh dengan penyembuhan ya. Aku lihat ada satu energi penyembuhan ya, dimana mungkin bisa membantu orang-orang yang membutuhkan atau setidaknya untuk seorang yang kamu sayangi yang saat ini lagi stay dengan kamu. Oke. Dan di sini King of Coin ya. Oke, segala sesuatu yang bersangkutan dengan kamu itu cukup menarik ya, cukup menarik untuk dibahas, begitulah ya. Jadi mungkin dari kehidupanmu ya, mulai dari kehidupanmu, mungkin dari keluargamu gitu ya. Di sini seorang yang pekerja keras kayak gitu, tidak mengandalkan orang lain. Intinya kamu dilihat sebagai sosok yang mandiri di sini ya. Secara finansial mungkin kamu juga baik ya. Di sini punya usaha yang lebih untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Jadi kamu seorang pekerja keras dilihatnya. Dan di sini pasangan kamu mungkin kagum di umur yang masih muda, kamu sudah berusaha intinya menghidupi kebutuhan kamu sendiri gitu, tanpa harus tergantung dengan orang tuamu atau mungkin orang-orang terdekatmu gitu. Kamu seorang yang benar-benar ini ya, sangat optimis gitu untuk menjalani segala sesuatu apa yang kamu miliki. Kamu banyak rasa syukur yang aku lihat, dan di situ kayak menumbuhkan perasaan haru iya dari orang-orang yang mengenal kamu. Oh ya, ternyata kamu ini mungkin punya pengalaman atau sesuatu yang bisa kamu bagikan untuk orang lain, atau kamu ceritakan untuk menambah semangat bagi orang lain kayak gitu. Kamu tidak pelit ya, tidak pelit dengan ilmu, dengan pengetahuan apapun yang kamu miliki kayak gitu, dengan nasihat yang bijak kayak gitu ya, mampu membuat orang lain itu kayak termotivasi. Dan ini adalah salah satu hal yang mungkin tidak ditemukan di pasangan lain gitu, oleh seseorang yang kamu cintai saat ini. Kebanyakan mereka mungkin mendapatkan satu kritikan ya dari orang lain, tapi kamu enggak. Di sini enggak mengkritik seseorang atau siapapun yang kamu temui di sini. Kamu lebih kepada memberikan semangat atau membangun ya, tidak menjatuhkan. Itulah sosok kamu yang benar-benar membawa satu energi perubahan yang membuat orang itu nyaman ya, nyaman. Dan bahkan mungkin dari pembicaraan kamu, dari pembawaanmu ini gitu ya, bisa diikuti oleh orang lain ya, karena di sini bagi mereka gitu ya, kamu ini udah
dari pola pikir kamu gitu ya, dari pola pikir kamu, tindakan kamu di sini udah sesuai gitu ya. Jadi mereka mau kayak mengikuti jejak kamu, yaitu adalah satu nilai yang aku bilang lebih ya untuk diri kamu gitu ya. Mungkin anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya, kamu punya pembawaan yang tenang, sabar ya, walaupun tidak sedikit cerita di masa yang lalu sangat sulit udah kamu lalui kayak gitu. Tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang lagi membutuhkan pertolongan, atau pasanganmu di sini yang lagi berada di titik terendah, kamu tidak intinya meninggalkan mereka, tapi kamu kayak hati nuranimu itu terpanggil loh untuk menggandeng tangan mereka gitu, meraih tangan mereka, memberikan uluran, mengulurkan tangan kamu gitu ya, untuk memberikan bantuan terhadap mereka, mungkin secara kekuatan batin gitu ya, untuk mereka itu lebih sabar untuk menghadapi cobaan hidupnya kayak gitu. Oke. Dan di sini dilihat kamu ini orangnya santai dan rileks sebenarnya ya. Segala sesuatu untuk orang lain itu sangat menakutkan, tapi bagi kamu itu nggak jadi masalah gitu, karena dari perjalanan track kehidupan kamu di flashback, aku lihat memang banyak yang udah berhasil kalian di sini melewati masa trauma, terus di dalam hubungan kalian sering gagal, mungkin finansial lagi yang jatuh bangun gitu, kalian udah biasa ya berada di posisi ini. Jadi aku melihat kalian ini energinya ini sudah terbangun dengan baik ya, sudah terbangun dengan baik, secara mentalnya juga udah terbangun dengan baik. Jadi setiap masalah yang datang kalian itu benar-benar di sini bisa menghadapinya ya, bisa menghadapinya. Jadi itu yang membuat daya tarik tersendiri ya. Mungkin orang lain akan panik, tapi kamu mencoba di sini intinya mengerti apa sih yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, prosesnya ini gimana gitu. Kamu tuh kayak udah tahu arah tujuannya itu kemana gitu. Kamu lebih nggak mau ambil pusing atau ribet kayak gitu, lebih menjalani apa yang terjadi saat ini sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat. Itulah pesona kamu. Di sini ada kartu The Fool ya. Kamu tidak pernah menghiraukan sesuatu yang mungkin menjatuhkan mental kamu kayak gitu ya. Dan di sini pondasi kamu tuh cukup kuat banget ya tentang apa yang kamu yakini ya. Ketika kamu yakin B ya B. Jadi menurut lawan jenis ini ya. Mendapatkan kamu tidaklah mudah di sini ya. Mereka harus menunggu dulu ya, sampai kamu benar-benar yakin memberikan cintamu, atau di sini memberikan perhatianmu terhadap seorang yang tepat ya. Kamu cukup menarik karena nggak mudah juga untuk mendapetin kamu ya. Ada hal-hal yang mungkin hobi kamu kayak gitu yang membuat orang lain itu terkesan gitu ya. Kamu ini unik gitu ya. 7 of Wands aku melihat, walaupun banyak mungkin yang mencoba untuk menarik hatimu, tetapi kamu nggak mudah untuk menjatuhkan pilihan. Kamu tetap seseorang yang tenang ya dalam menilai seseorang, atau di sini aku melihatnya 9 of Cups. Dalam menentukan pasangan hidup juga ya. Jadi aku lebih melihatnya di sini, kamu ini memang bisa jadi friendly gitu, ke siapa saja kamu bisa ramah orangnya ya. Dan kamu tidak gampang ke-trigger dengan hal-hal yang tidak menguntungkan ya. Jadi kamu lebih meyakini prinsip kamu sendiri. Dan sebagai seorang feminim atau masculine energy, kamu orang yang teliti dalam memilih pasangan, tidak gampang ditaklukkan hatinya. Di 7 of Wands terlihat juga di sini ya. Kamu seorang yang pekerja keras, iya ya, bagi mereka kamu seorang yang pekerja keras. Dan di 9 of Cups
ya. Ini adalah tempat dimana seseorang itu mungkin ada yang berhayal ya, seandainya bisa bersama dengan kamu. Aku lihat ada sebagian dari mereka yang terobsesi dengan kamu ya, ingin punya hubungan yang spesial denganmu, atau bahkan ingin ada yang memiliki kamu gitu. Mungkin ini adalah seorang yang udah dekat dengan kamu ya, di sini mencoba untuk mencari perhatianmu, tapi memang kamunya ini kalau mencari pasangan itu tidak tergantung cuman kemapanan finansial saja, tetapi kamu juga melihat secara attitude mereka seperti apa. Jadi lama ya menentukan untuk memilih kamu itu lama. Lebih baik berteman dulu, atau sikap friendly kamu di sini juga sangat mengkhawatirkan ya untuk lawan jenis ya, intinya untuk lawan jenis kayak gitu. Jadi mereka ketika punya hubungan dengan kamu kayak ada rasa takut, walaupun tahu sebenarnya kamu nggak mudah ditaklukkan hatinya, kamu seorang yang setia, loyal kepada pasangan di sini. Cuman sifat friendlymu itu juga kayak jadi satu ancaman terhadap pasangan kamu sendiri kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Ada apa lagi nih? Dan di sini kita lihat ya, memaafkan dan belajar. Ketika kamu melepaskan dan sembuh dari masa lalu, pengalaman cintamu lebih banyak saat ini. Aku lihat akan ada satu momen dimana kalian itu ada di dua pilihan ya. Mungkin udah saat ini terjadi gitu ya. Kalian berada di dua pilihan, antara masa lalumu atau seorang yang baru, atau saat ini kalian lagi mencintai dua orang. Jadi akan sangat sulit untuk kamu ya, tetapi di sini belajarlah kalian menentukan sikap yang bijak ya, yang bijak di sini, dimana sesuatu yang kamu inginkan bukan untuk hari ini tetapi bermanfaat untuk di masa depan juga kayak gitu. Ini tentang pasangan ya. Hilangkan kecurigaan, ini overthinking yang terlalu berlebihan ya, akan membuat pikiran kamu ini kacau. Yakinlah kalau sesuatu yang tidak baik, insya Allah di sini akan diberikan petunjuk ya. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hubunganmu saat ini dengan seseorang, suatu saat atau one day nanti akan kelihatan ya, siapa sebenarnya yang menyembunyikan siapa. Beri kesempatan pada hubunganmu, bekerja samalah ya. Ini mungkin untuk seorang yang sudah menikah atau di sini sudah berkomitmen ingin bersama-sama ya ke jenjang yang lebih serius. Mungkin pasangan kamu sibuk, terus kamu overthinking di sini. Kenapa ya dia nggak ada hubungin kamu gitu? Oke, kalau cuma sekali itu adalah satu toleransi. Tapi kalau tiap hari sibuk, itu bukan toleransi lagi. Berarti hubungan ini memang harus dipikirkan, diputuskan atau dilanjutkan. Seperti itu maksud saya. Mintalah bantuan temanmu, meminta dan menerima dukungan dari orang lain. Sepertinya kamu butuh motivator ya, atau di sini seseorang yang bisa memahami bagaimana perasaan kamu ya. Mungkin saat ini lagi terpuruk secara hubungan ya, kamu ditinggalkan dan kamu butuh intinya mungkin curhat, terus butuh solusi ya. Mungkin kamu bisa mencari seseorang yang kamu percaya di sini. Oke. Dan kita lihat lagi, saling memahami, berbicara dari hati ke hati untuk koneksi batin. Oke. Sepertinya kamu butuh rileks sedikit ya, butuh rileks sedikit, jangan terlalu ngotot. Intinya jangan terlalu dipegang ya. Kalau cowok kamu atau cewek kamu sekarang lagi nggak chat, atau di sini lagi mungkin mereka lagi memperbaiki situasinya, self love ya, kamu sibukkan juga dirimu ya dengan hal-hal yang lebih positif. Nah, kamu cari waktu yang tepat untuk berbicara atau jumpa ya, sekedar melepaskan kangen. Bisa berbicara dari hati ke hati, apa sih sebenarnya yang terjadi di antara kehidupan kalian berdua, atau saling berbagi cerita kayak gitu, saling memahami. Jadi butuh untuk sedikit rileks, jangan terlalu ya. Oke. Nah, di sini aman untuk kamu cintai,
membuka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semua. Oke, kamu jangan judgement masa lalumu untuk orang baru ya. Masa lalu adalah masa lalu yang mungkin menyakitkan, tetapi kamu tidak boleh menghakimi kehadiran seseorang yang baru. Siapa tahu dia tulus ya, siapa tahu dia benar-benar mencintai kamu dan ingin bersama denganmu selamanya. Dia bukanlah masa lalumu, tetapi dia adalah orang baru. Jadi tidak adil rasanya kamu menghakimi dia dengan pengalaman masa lalumu yang pahit. Jadi maafkan dan kamu mencoba untuk menikmati harimu yang bahagia bersama dengan seseorang yang baru. Oke. Dan kita lihat lagi belahan jiwa, yuk ketemu soulmate. Ya, aku lihat kalian sudah bertemu dengan soulmate. Mungkin sebagian di sini benar-benar antara kamu dengan dia saling menyayangi, ya, saling bisa memberikan support satu sama lain, melengkapi kekurangan masing-masing. Oke. Pesan aku cuma satu di sini. Satu hubungan dibentuk bukanlah karena banyak kesamaan ya, tetapi dengan perbedaan. Ketika kita bisa saling menghargai, akan tercipta satu momen yang manis ya, ada pengertian satu sama lain, dan itulah yang namanya saling melengkapi. Oke, cukup ya. Readingan kita kali ini semoga bisa memberikan motivasi dan menghibur untuk kalian yang lagi sedih. Next time kita akan bikin readingan ya dengan tema yang lain. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk segala apapun yang intinya lagi kalian jalani, dan semoga impian kalian ya, apapun itu, mungkin membeli sesuatu, bisa kalian wujudkan satu persatu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.